Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Alhamdulillah, semoga kalian tetap sehat ya. Kali ini kita berjumpa lagi pada video pembelajaran ini. Jadi di video ini kita akan membahas mengenai bab ke-7 ya, yaitu adab menggunakan media sosial. Sebelum itu, Bapak tanya kepada kalian, apakah kalian itu mempunyai media sosial? Saya yakin kalian semua sudah punya ya, sudah punya media sosial. Jadi dalam materi kali ini kita akan membahas 3 topik, yaitu pengertian adab menggunakan media sosial. Kemudian yang kedua kita akan membahas dasar atau dalil nakli. Kemudian kita akan membahas adab menggunakan media sosial. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama kita akan menuju ke pengertiannya. Apa itu adab menggunakan media sosial? Jadi secara bahasa, adab itu adalah adat, etika atau kebiasaan baik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, sedangkan media sosial itu adalah sarana digital berbasis internet untuk berkomunikasi, untuk berbagi dan mengekspresikan diri secara terbuka. Nah, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Ini adalah contoh media sosial yang mungkin sering kita gunakan ya. Ada Facebook, kemudian Instagram, kemudian Twitter atau X, kemudian ada WhatsApp dan YouTube, serta masih banyak media sosial yang lain. Kemudian kita akan menjelaskan apa itu adab menggunakan media sosial. Nah, pengertiannya adalah suatu sikap dan perilaku yang harus dikedepankan ketika berinteraksi dengan orang lain ketika menggunakan media sosial. Nah, jadi ketika kita berinteraksi dan menggunakan media sosial, ada sikap atau adab yang perlu dikedepankan. Secara simpelnya adalah sebuah sikap atau perilaku yang harus kita junjung ketika menggunakan media sosial, begitu. Selanjutnya kita akan membahas dalil. Apa dalil adab menggunakan media sosial? Nah, dalil dari adab menggunakan media sosial itu terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Jadi, dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 ini dibahas adab jika kita
menerima sebuah informasi ya, maka kita harus mengecek kebenaran informasi tersebut agar kita tidak menyesal dan kita tidak tersesat di dalam informasi yang salah. Ini berlaku juga dalam media sosial. Kemudian ada hadis dari riwayat Muslim yang artinya dari Abu Al-Khair bahwa dia mendengar Abdullah bin Amr bin Al-As, keduanya berkata, sesungguhnya seseorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, Muslim yang bagaimana yang paling baik? Rasulullah menjawab, yaitu seorang Muslim yang orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan bahwa Muslim itu yang paling baik adalah ia yang membuat orang lain itu merasa aman dari lisannya dan dari tangannya. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas apa saja adab menggunakan media sosial. Yang pertama, niat yang baik. Dalam menggunakan media sosial, kita perlu mempunyai niat yang baik. Seperti di dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat, yang sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jadi kalau niat kita dalam bermedia sosial itu baik, maka ia akan bernilai ibadah. Tentunya itu akan mendapatkan pahala juga. Jadi kita perlu memiliki niat yang baik. Yang kedua, memilih teman yang baik. Nah, di dalam media sosial kita akan menjumpai banyak sekali akun-akun yang kita tidak kenal begitu. Maka kita perlu mengecek apabila ingin berteman, berkomunikasi, itu perlu melihat terlebih dahulu latar belakangnya, apakah dia baik atau tidak begitu. Jadi hal ini akan menghindari dari hal-hal yang buruk begitu. Kemudian meneliti fakta atau kebenaran informasi yang diterima. Nah, ini telah dijelaskan pada tadi surat Al-Hujurat ayat 6 bahwa ketika kita di media sosial kita pasti menerima banyak sekali informasi, berita dan sebagainya yang entah itu datang dari mana kita terima. Tapi di sini kita perlu meneliti, mengecek apakah hal tersebut benar, dan ini agar kita terhindar dari berita yang salah. Lalu selanjutnya, menyampaikan informasi tanpa rekayasa atau manipulasi. Nah, ini sejalan dengan sebelumnya. Kita juga dalam bermedia sosial kita perlu dan harus menyampaikan suatu informasi atau berita itu dengan jujur ya. Jangan memanipulasi atau merekayasa informasi untuk kepentingan pribadi dan sebagainya. Itu tidak baik. Jadi kita perlu menyebarkan informasi yang benar. Kemudian mengajak kepada kebaikan. Ini juga sangat penting ya. Kita mempunyai teman misalnya di dalam media sosial, maka kita juga harus mengajak untuk di jalan kebaikan. Jangan malah mempengaruhi, mengajak mereka, teman-teman kita, pada hal-hal yang buruk seperti menyebarkan hoaks atau menghujat akun lain begitu. Kemudian menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik. Nah, kita pasti dalam bermedia sosial
pasti tidak terlepas dari memberikan komentar, menyampaikan suatu berita dan sebagainya, update status dan sebagainya. Itu perlu dilakukan dengan bahasa yang baik, cara yang baik begitu. Jika kita tidak setuju dengan pendapat dari sebuah akun, maka kita perlu menyampaikan komentar tersebut dengan cara yang baik. Tidak usah menghujat-hujat, tidak usah memaki-maki begitu ya. Kemudian menghindari bahasa yang menyinggung atau menyakiti ataupun menghina orang lain. Nah, ini tadi berkomentar dengan bahasa yang baik, tidak menyinggung atau menyakiti, kemudian tidak menghina orang lain. Ya, kita perlu menciptakan suatu ekosistem yang baik lah, sehingga interaksi kita itu tidak bernilai buruk begitu. Kemudian bersikap bijak. Nah, ini contohnya adalah ketika kita tadi memperoleh suatu informasi yang itu tidak tahu kita itu benar atau salah, kita sebagai seorang yang bijak maka mengecek kembali kebenaran informasi tersebut, menelusuri, kemudian baru kita mengomentari ataupun ya menyetujui hal tersebut ataupun menyebarkannya. Ini sangat penting ya, bijak dalam bermedia sosial itu dapat menghindarkan kita dari masalah yang buruk, masalah yang besar. Kemudian yang terakhir, adab dalam bermedia sosial itu kita harus dapat mengambil hikmah atau kebaikan. Di dalam media sosial itu kan tersebar hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk. Kita harus menghindari hal-hal yang buruk, seperti menyebarkan hoaks, kemudian berbicara yang kasar atau berkomentar yang menghina dan sebagainya. Kita harus menghindari hal tersebut. Sebaliknya, dalam kebaikan kita harus mengambilnya, tidak usah kita ragu. Dalam media sosial ada kebaikan, maka kita mengambil kebaikan itu untuk kita pelajari, untuk kita dalami, seperti itu ya. Baiklah, karena kita telah membahas ketiga poin tersebut, maka pembahasan kali ini kita telah selesai ya. Terima kasih atas perhatian kalian dan menyimak video ini sampai akhir. Semoga kita dapat mengambil pelajaran, mengambil sesuatu yang bermanfaat dari video ini ya, tentang adab menggunakan media sosial. Kita jadi lebih tahu dan berhati-hati dalam menyebarkan informasi, dalam berkomentar, dan dalam mengupload sesuatu begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.